Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Asyarul muslimin ikhwati fillah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari kajian subuh hari ini. Kita lanjutkan kajian kita dan alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang ke-163. Bab sana'un nas 'alal mayyit, bab ujian manusia untuk sang mayit. Masih berkaitan dengan kitabul jenazah. Kitabul jenazah ini sebabnya berkaitan dengan jenazah. An Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka atau sekelompok orang melewati jenazah, kemudian mereka memuji jenazah tersebut dengan ucapan-ucapan yang baik, mengatakan fulan orang yang baik atau fulan adalah orang yang soleh dan lain sebagainya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi mengatakan wajibat, maka ucapan mereka itu benar terjadi. Kemudian marru bi ukhra, kemudian melewati jenazah yang lainnya, fa'athnau 'alaiha khairan, mereka memuji jenazah tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan wajibat, benar itu terjadi. Maru bi ukhra, kemudian mereka melewati jenazah yang lainnya lagi, fa'athnau 'alaiha syarra, mereka atau orang-orang ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan tentang keburukan orang ini. Ini adalah orang yang tidak baik, ini adalah orang yang fasik dan lain sebagainya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian mengatakan wajibat, iya benar apa yang mereka ucapkan. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wajibat, apa yang wajibat yang benar-benar terjadi ya Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan, hadza athnaitum alaihi khairan fa wajibat lahul jannah. Maka kata Nabi, adapun orang ini yang kalian puji dia, kalian sebut kebaikannya, wajibat lahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, dan adapun si fulan yang ini yang kalian sebutkan tentang keburukannya, dia adalah orang yang buruk, dia adalah orang yang ahli maksiat dan lain sebagainya, wajibat lahun nar, maka dia berhak mendapatkan neraka, atau dia akan masuk ke dalam neraka. Antum syuhada'ullah fil ardh, maka kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Maka di sini ada beberapa poin yang perlu kita jelaskan. Pertama-tama, bahwasanya Nabi SAW
diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang lain, atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaib diberitahukan, diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW bisa mengetahui tentang apalagi urusan yang berkaitan dengan surga dan neraka, kemana tempat kembalinya orang yang meninggal. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi SAW yang akan masuk surga. Di antaranya adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Atau tentang keadaan Ammar bin Yasir, di mana mereka satu keluarga dijamin masuk surga. Atau tentang Bilal bin Rabah, ketika Rasulullah SAW mendengar suara langkah kakinya di dalam surga. Maka hal-hal ini merupakan keistimewaan Rasulullah SAW, di mana beliau adalah Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin pertama yang perlu kita pahami. Beliau Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang gaib. Sepeninggal Rasulullah SAW, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang bisa mendapatkan hal tersebut, sehingga tidak mungkin seseorang bisa bersaksi bahwasanya dia masuk surga atau dia pasti masuk neraka. Maka yang tersisa hanyalah berharap kepada Allah, semoga fulan mendapatkan surga, atau yang dikhawatirkan si fulan akan masuk ke dalam neraka. Adapun kepastian atau wajibat, sebagaimana Nabi mengatakan wajibat, wajib, pasti, maka itu hanyalah datangnya dari Rasulullah SAW, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini orang-orang yang menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat Nabi SAW. Orang-orang yang, sebagaimana kalau kita berbicara tentang orang yang alim, la ya'riful alim illa alim, tidaklah mengetahui orang yang alim kecuali orang yang alim semisalnya. Ini adalah fondasi dasar. Seseorang dikatakan alim adalah melalui penjelasan dari orang alim yang lain. Adapun orang yang awam yang kebetulan suka dengan orang tersebut, kemudian mengatakan dia alim dan lain sebagainya, maka persaksiannya tidak bisa dianggap kuat kecuali dari orang alim semisal ini. Ini kata para ulama, la ya'riful alim illa alim mithlullah. Tidaklah mengetahui orang yang alim yang dikatakan sebagai ulama kecuali atas rekomendasi atau penjelasan dari ulama semisalnya. Oh, ini fulan alim, maka kau datang hadir di majelis ini dan lain sebagainya. Sebagaimana di para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang tinggi keimanannya, mereka adalah orang-orang yang banyak amal solehnya, sehingga ketika mereka bersaksi atas seseorang, persaksian mereka itu diterima. Persaksian mereka itu apa? Valid. Bukan persaksian dari orang awam, atau bukan persaksian dari orang yang tidak paham atau tidak mengerti agama. Adapun di zaman sekarang, kalau misalnya ada sekelompok orang yang memuji seseorang, mengatakan dia adalah orang yang baik, maka dia dulu sampaikan orang-orang yang berbicara tersebut. Dari situ poinnya. Kalau yang berbicara adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka tentu saja ucapan mereka ini adalah mencerminkan mereka mengetahui orang ini adalah orang yang semisal dengan mereka dalam ketakwaan, dalam keimanan, dalam amal ibadah, dalam akhlak dan lain sebagainya. Adapun kalau ucapan atau pujian-pujian ini datang dari orang-orang yang backgroundnya mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka persaksian tersebut pasti kita bisa ragukan. Jadi inti dari hadis ini adalah ketika sekelompok manusia itu bersaksi atau memuji tentang mayat tersebut, maksudnya dia adalah orang yang baik, maka insya Allah atas pujian-pujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi sang mayit di alam barzakh atau di alam akhirat nanti. Baik, hadis berikutnya An Abil Aswad qala qadimtu al-Madinata
Dari Abul Aswad, dia berkata, aku mendatangi kota Madinah. Fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu famarrat bihim janazah. Maka aku duduk bersama Umar di majlisnya Umar, duduk bersama Umar dan orang-orang yang lainnya. Famarrat bihim janazah, kemudian lewat jenazah atau jenazah sedang melewati atau sedang akan dibawa ke kuburan, melewati Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Fa'atna ala sahibiha khairan. Maka kemudian orang-orang memuji mayat tadi itu dengan kebaikan. Oh, ini orang ini meninggal orang baik, insya Allah ini dia suka sedekah, dia ahli puasa, dia sering sholat malam, dia sering bantu keluarganya, dia ini anak yang berbakti sama orang tuanya. Itu dipuji. Kemudian Umar mengatakan wajibat, marra bi ukhra, kemudian ya murra bi ukhra, kemudian lewat lagi jenazah yang lainnya. Fa'uthniya ala sahibiha khairan, maka dipuji lagi jenazah tersebut dengan kebaikan. Faqala Umar wajibat, Umar mengatakan wajibat. Thumma marra bi ukhra, kemudian lewat lagi ya, atau murra bi ukhra, dilewati lagi mereka oleh jenazah yang lainnya. Karena mungkin pada hari itu ada beberapa orang yang meninggal dunia. Fa'uthniya ala sahibiha syarran, kemudian ya pada kali ini orang mengatakan, oh ini orang nggak baik, ini dia suka zalimi orang, mulutnya nggak baik, dia suka mengambil harta orang dan lain sebagainya, keburukan disebutkan oleh manusia. Maka Umar mengatakan wajibat. Umar mengatakan wajibat. Qala Abul Aswad, maka Abul Aswad berkata, faqultu, aku mengatakan kepada Umar, ma wajibat ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, di mana pada saat itu Umar menjadi apa? Khalifah. Qala qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, aku mengatakan sebagaimana apa yang Rasulullah katakan dulu. Apa kata Rasulullah? Ayyuma muslim syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Muslim manapun yang dipersaksikan oleh 4 orang muslim yang soleh, empat orang muslim yang bertakwa, bukan 4 orang yang sembarangan, 4 orang yang memang bertakwa. Adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Orang yang bertakwa tidak mungkin membuat kesaksian bohong. Kalau dia tahu orang ini adalah orang yang tidak soleh misalnya, maka orang-orang yang bertakwa ini tidak mungkin akan mengatakan hal yang sebaliknya. Tidak mungkin dia bisa lip service di depan keluarganya. Oh, ini orang soleh. Ya mungkin dia akan memilih untuk diam saja, tidak mengucapkan apa-apa. Tapi mengatakan ini orang yang baik, padahal kenyataannya dia tahu ini orang yang orang buruk misalnya. Maka orang yang bertakwa pada Allah SWT tidak mungkin akan membuat persaksian palsu. Tapi kalau memang ini terjadi, kenyataannya terjadi, dia memang orang yang soleh, kemudian ada 4 orang yang bertakwa kepada Allah SWT juga mempersaksikan ini adalah orang yang soleh, maka insya Allah adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini perlu kita pahami. Tapi persaksian apapun orang itu, ya, misalnya ada orang yang sebagaimana kita ketahui dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di mana Rasulullah pernah menyebutkan tentang keadaan seseorang yang tidak bisa kita ketahui di akhir hayatnya. Ketika Rasulullah mengatakan wa inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Ada seseorang yang dalam hidupnya sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, sampai antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal lagi. Artinya sudah dekat jaraknya dia sudah dengan kematian. Akan tapi Allah SWT menakdirkan lain, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayatnya, pada khalal, maka dia masuk dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Sebaliknya, ada orang yang sepanjang hidupnya dia itu beramal dengan amalan ahli neraka, ahli maksiat sepanjang hidupnya. Hatta ma yakuna bainahu ma bainahu wa bainal illa dhira', sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi sudah. Tapi Allah
Allah menakdirkan hal yang lain, di akhir hayatnya dia bertobat, dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia akan masuk dalam surga. Dalam kata para ulama, maksud dari hadis ini kadang-kadang ada orang yang dia beramal, yang dulinas, kelihatannya di hadapan manusia, dia beramal dengan amal ahli surga. Tapi mungkin di rumahnya dia bermaksiat, atau di balik layar dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jumlah maksiatnya lebih banyak dibandingkan dengan apa yang ditampakkan di hadapan manusia. Maka dari sini kita bisa pastikan, kita bisa jelaskan bahwasanya persaksian orang-orang yang mungkin menganggap atau melihat dia adalah orang yang soleh, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah orang-orang yang bermaksiat atau orang-orang yang banyak dosanya, maka ya dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kenyataan amalan, bukan sesuai dengan persaksian orang. Persaksian orang ini hanya mungkin bisa membantu dia untuk memudahkan jalannya di hadapan, tapi untuk mengubah sesuatu yang sebenarnya dia telah lakukan, dia ahli maksiat, kemudian dia banyak dosanya, tidak sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang yang mungkin pernah melihat dia sekali dua kali melakukan kebaikan, kemudian bersaksi dia adalah orang yang baik. Apakah persaksiannya akan mengubah keadaannya dia? Maka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jadi persaksian dari orang-orang tentang kebaikan orang yang telah meninggal, kita harapkan akan membantu, tapi tidak memastikan dia akan kemudian masuk surga atau masuk neraka. Kalau tidak ada Rasulullah SAW dan tidak ada para khulafaur rasyidin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan demikian, bukan berarti juga kita boleh mengatakan demikian. Umar adalah satu dari 4 khalifah yang diberikan keistimewaan oleh Rasulullah SAW, yang dimana ucapan mereka harus kita ikuti. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ya, iyyakum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka peganglah teguh, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha, berpeganglah dengan dia erat-erat, wa 'addu 'alaiha bil binawajil. Maka atau sampai gigitlah dengan gigi geraham, ya. Jangan lepaskan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Jadi kembali dari poin ini adalah ujian dari manusia, kita harapkan ya, bisa mendapatkan atau membantu sang mayat di alam kubur mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bab berikutnya bab 164, bab fadlu man mata lahu auladun saghar, bab keutamaan bagi orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya yang masih kecil. Dan ini banyak terjadi di kehidupan kita. Orang yang punya anak masih umur 3 tahun, 4 tahun, kemudian anaknya sudah meninggal dunia. Baik, kita baca hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablugh al-hintha illa adkhalahu Allahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyyahu." Barang siapa ya, tidaklah seorang muslim yang meninggal 3 orang anaknya yang belum balik. Jadi anaknya ini meninggal dalam keadaan belum sampai balik. 3, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga atas dasar rahmatnya kepada hambanya tersebut. Jadi ini keutamaan dari orang yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggal wafat oleh anak-anaknya yang masih kecil. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal 3 orang anaknya yang belum sampai ke dalam kondisi balik, mungkin umur 10, 9 ke bawah dan lain sebagainya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathun minal walad la tamassahu an-nar illa tahillatal qasam. Barang siapa tidaklah meninggal bagi seorang muslim 3 orang anaknya kecuali tidak akan disentuh dia oleh api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertama dimasukkan ke dalam surga, yang kedua diberikan penegasan dalam hadis ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa tahillatal qasam, kecuali hanya tahillatal qasam. Jadi nggak akan disentuh oleh api neraka kecuali tahillatal qasam. Apa itu tahillatal qasam? Tahillatul qasam adalah melewati sirat.
di mana semua kita, tidak ada satupun dari kita yang tidak akan melewati sirat jembatan, di mana jembatan itu berada di atasnya neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in minkum illa wariduha." Semua kalian pasti akan melewati yang namanya sirat, jembatan ala jisri jahanam, di atas neraka jahanam. Orang yang melewati jembatan tersebut berbeda-beda. Ada yang seperti kilat cepatnya, ada yang seperti hembusan angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang sambil tersiok-siok melewati jembatan tersebut. Adapun mereka orang-orang yang kemudian melewati jembatan tersebut kemudian mereka terjatuh, maka mereka akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Dan barang siapa yang berhasil melewatinya, maka surga telah menanti di depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita untuk bisa melewati sirat di hari akhirat nanti. Amin. Wa tahillatul qasam, yang dimaksudkan dengan tahillatul qasam qaulullah ta'ala, itu firman Allah, wa in minkum illa wariduha. Semua kalian pasti akan melewatinya. Wal wurud wal ubur al sirat, yang dinamakan dengan wurud, wariduha al ubur al sirat, menyeberangi jembatan sirat. Wa huwa jisrun mansubun ala dhahri jahannam, yaitu adalah jembatan yang diletakkan oleh Allah SWT di atas neraka jahanam. Harus dilewati, semua kita pasti akan melewati. Hadis berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, dhahaba ar-rijal bihadithik. Wahai Rasulullah, ini yang laki-laki itu banyak dapat hadis, banyak dapat pengajian, atau dapat bisa berkumpul bersama engkau ya Rasulullah, bisa menggali ilmu dari engkau ya Rasulullah. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Maka ya Rasulullah, tolong jadikanlah buat kita, siapkan buat kita minimal sehari aja, supaya engkau bisa mengajarkan kami ilmu yang Allah berikan kepada engkau ya Rasulullah. Ini menunjukkan perempuan atau para wanita, para sahabiat zaman Rasulullah SAW memiliki semangat menuntut ilmu yang luar biasa. Sampai mereka mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang laki-laki itu tiap hari sama ente, sama engkau ya Rasulullah. Kasih dong kita sehari minimal khusus buat perempuan. Jadi sudah disiapkan hari tersebut itu untuk ngajari kita, yaitu para muslimah. Karena kita ini perempuan, justru perempuan itu lebih butuh ilmu, khususnya berkaitan dengan bagaimana mereka mengurus rumah tangganya. Karena mereka adalah madrasatul ula, mereka adalah sekolah pertama bagi anak. Kalau nggak ngerti ilmu, gimana mereka mengajarkan anak mereka sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan? Bisa jadi diajarkan anaknya cara labat, cara ini, cara itu, dan lain sebagainya. Bukan caranya Rasulullah SAW. Sehingga perempuan itu perlu ilmu. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya perempuan itu sudah lemah akal dan lemah agamanya. Jadi perlu disiami dengan ilmu agar mereka tidak terlalu bengkok. Sehingga wanita ini bertanya Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah, siapkan kami satu hari untuk diajari, buatin pengajian buat kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, istami'na yawma kadza wa kadza. Oke, kalau gitu kalian berkumpul di hari ini dan hari ini, kata Rasulullah. Disiapkan jadwalnya oleh Rasulullah. Fa'atahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengajarkan mereka hal-hal yang cocok untuk perempuan. Ini yang perlu. Ketika seorang itu mengajarkan sesuatu ilmu, maka dia harus melihat audiensnya, harus melihat ya siapa yang hadir. Ketika yang hadir perempuan, maka diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Bagaimana cara mereka ya berurusan dengan datang bulan haid mereka, bagaimana mereka sebagai seorang ibu, bagaimana mereka sebagai seorang istri, bagaimana mereka menjadi seorang anak yang memiliki orang tua,
hal-hal yang berkaitan dengan apa? Tentang bagaimana cara mereka berpakaian, tentang bagaimana cara mereka berbicara, akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Itu hal-hal yang ya perlu difokuskan dan itu yang lebih bermanfaat buat mereka. Tidak perlu kita jelaskan kepada perempuan tentang bab jihad misalnya. Itu apa? Nggak nyambung. Ya. Maka ini sebagai seorang dai harus mengetahui ya hal-hal yang penting bagi seorang wanita sehingga dipilihkan tema-tema untuk pengajian muslimah sesuai yang mereka butuhkan. Bisa dipahami? Jadi ini yang perlu kita pahami. Fa'atahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Nabi ajarkan kepada mereka apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min imra'atin tuqaddimu thalathatun min al-walad illa kanu laha hijaban minan nar." Tidaklah seorang di antara kalian yang didahului meninggal oleh anaknya 3 orang, kata Rasulullah, illa kanu laha hijaban minan nar, kecuali anak-anak tadi itu akan menjadi tameng, perisai yang menyelamatkan kalian, melindungi kalian dari panasnya api neraka, kata Rasulullah. Tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, didahulukan meninggal dunia oleh anaknya 3 orang, maka akan menjadi penyelamat dia dari api neraka. Faqalat imra'atun, maka ada seorang wanita yang berkata, "Wathnaini ya Rasulullah, wathnataini ya Rasulullah." Bagaimana kalau 2 anak ya Rasulullah? Kalau 3 mungkin saya cuma punya anak 2. Bagaimana kalau 2? Kalau Rasulullah SAW wathnain, ya 2 juga oke, kata Rasulullah. Dalam riwayat yang lain ada seorang mengatakan, bagaimana kalau cuma 1 anaknya? Maka Rasulullah 1 juga anaknya akan menjadi apa? Penyelamat dari apa? Api neraka. Jadi atas dasar kesabaran, karena seorang yang ditinggal wafat oleh anaknya yang masih kecil, itu beda dengan orang yang ditinggal wafat oleh anaknya yang sudah besar misalnya. Masih kecil, masih lucu-lucunya, dia masih asik-asiknya sama anaknya, dia masih sayang-sayangnya sama anaknya tersebut. Meninggal dunia oleh anaknya, maka beda ya, perasaan atau kesedihan yang dia dapatkan dibandingkan dengan orang yang mungkin meninggal oleh anaknya yang sudah umur 2 misalnya. Sehingga atas dasar ujian yang Allah timpakan kepada dia tersebut dan kesabarannya, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan itu anaknya yang meninggal tadi itu akan menjadi apa? Menjadi penyelamat dia dari panasnya api neraka. Yang terakhir, dan ini yang sebelum kita akan masuk nanti ke bab safar, kita ada bersama. Jadi ini adalah bab yang terakhir berkaitan dengan jenazah. Sebelum nanti kita minggu depan insyaallah akan membahas masalah adab-adab orang yang safar yang terakhir. Babul buka wal khauf inda al-murur bi quburil zalimin. Bab menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim. Wa musarihim wa idhar iftiqar ila Allah Ta'ala wa tahdhir min al-ghaflah an dzalik. Bab menangis dan takut ketika melewati kuburan orang-orang zalim atau tempat meninggalnya mereka, dan menampakkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan orang ya dari kelalaian orang-orang yang meninggal, orang-orang yang zalim tadi itu. Ini bab dibuat oleh Imam An-Nawawi dan dibawakan hadis tentang Rasulullah SAW melewati negerinya kaum 'Ad dan Thamud. Jadi kaumnya Nabi Saleh, di mana di utara kota Madinah ada sebuah tempat yang dinamakan dengan Madain Saleh, berada di kota atau di distrik di kabupaten yang bernama Al-Ula. Jadi kalau dari Madinah mau pergi ke Tabuk ke utara, maka pasti akan melewati kota ini yang bernama Al-Ula. Dan di Al-Ula ini ada
satu titik tempat atau desa yang namanya Madain Soleh atau Al-Hijr, disebut Al-Hijr juga. Di mana zaman dahulu ketika Allah SWT mengutus Nabi Soleh, orang-orang ini ya ingkar atas perintah Nabi Soleh. Yang dimana di antara ujian-ujian yang Allah berikan kepada umat manusia itu berbeda-beda. Setiap umat itu punya ujian-ujian yang berbeda. Fitnah dan ujiannya berbeda. Fitnah yang umat Nabi Muhammad SAW adalah apa? Harta. Nah, fitnahnya atau ujiannya kaumnya Nabi Soleh ini adalah mereka dititipkan unta. Nafatullah, untanya Allah. Kemudian Nabi Soleh disuruh pergi oleh Allah SWT meninggalkan kaumnya. Kemudian Nabi Soleh memberikan amanat, jangan atau jagalah unta ini. Jangan engkau apa-apakan, dijaga ini unta. Yang namanya ujian pasti akan ada ya godaan-godaannya. Oh, kalau apa godaannya Allah turunkan kepada orang-orang sehingga orang ini kok sampai ujungnya disembelih untanya ini. Begitu balik-balik, dia itu untanya sudah mati. Mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Akhirnya Allah kirimkan angin meniup mereka sehingga mereka satu kota itu hilang semua. Kalau kita berbicara tentang sejarah kaum Arab, maka ada yang namanya Al-Arab Al-Badiyah. Ada kaum Arab yang sudah punah. Ada Arab Aribah, ada Arab asli, ada Arab Musta'rabah, ada Arab yang Arabisasi. Arab Badiyah atau Arab yang sudah punah ini diantara ini kaum Nabi Soleh udah sudah gak ada keturunan di hadis. Ada yang namanya Arab Aribah, ada Arab yang Arab asli, yaitu orang-orang dari Yaman. Karena mereka orang Yaman adalah aslul Arab. Ini Saudi sekarang itu aslinya orang Yaman semua dulu yang hijrah ke, karena Mekah itu gak ada orang hidup di sana. Ketika zaman Nabi Ibrahim itu orang dari apa? Dari mana? Dari Palestina. Nabi Ibrahim itu dari Palestina. Datang ke sana sama Hajar istri dan Nabi Ismail, di mana mereka juga orang sana, bukan orang Mekah. Mekah itu nggak ada apa-apa di sana, nggak ada air pun nggak ada. Ketika Nabi Ismail kemudian menangis, keluar air, kemudian menjadi genangan air Zam-Zam di sana, sumur. Kemudian orang-orang dari kafilah dagang dari Yaman mau pergi ke Syam ke utara, lewat singgah di sana. Akhirnya singgah, tinggal akhirnya jadi pemukiman. Artinya adalah orang-orang yang tinggal di Arab Saudi sekarang asalnya juga dulu adalah orang-orang Yaman. Ini Arab, jenis Arab yang kedua. Ada yang namanya Arab Musta'ribah, Arab yang diarabisasi. Jadi yang diantaranya adalah Syam atau Irak misalnya, atau Mesir sekarang. Ya, mereka semua menjadi negeri Arab. Tunisia atau misalnya Aljazair, ya, mereka negeri Arab, dan mereka berbahasa Arab. Coba sekarang kalau kita bilang orang-orang Mesir, kamu bukan orang Arab misalnya, mungkin marah mereka. Walaupun sebenarnya secara suku mereka bukan suku Arab, mereka suku Kipti. Egypt Al-Qibti, ya, mereka sukunya berbeda dengan orang Arab asli. Jadi itu dia tentang sejarah. Nah, orang-orang di zaman Nabi Soleh ini dimatikan oleh Allah SWT dengan dikirimkan angin, sehingga tempat tersebut itu habis, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang tinggal lagi di sana, habis. Nah, ketika Rasulullah SAW ingin berjalan ke Tabuk, ke utara dengan para sahabatnya, Rasulullah SAW melewati tempat ini, dan kejadian ini pun terjadi dalam hadis ini. Kita bacakan hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala li ashabihi. Maksudnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, yakni yaitu ketika lama wasal al-hijrah diyar Thamud, ketika Nabi melewati al-Hijr tadi, tempat tadi itu. La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke negeri ini kecuali kalian dalam keadaan menangis. Ini menunjukkan tidak dianjurkan kita pergi ke tempat-tempat seperti itu. Sekarang malah travel agent umroh plus Madain Soleh. Ini kekeliruan sebenarnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia kalau buat ngambil ibroh, ya kemudian nggak apa-apa lah. Tetapi kita berusaha untuk supaya jangan kita, karena ada konsekuensinya yang terjadi di sini. Jadi artinya tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun bisa terpaksa karena memang nggak mau lewat sana,
ya wis gak apa-apa. Tapi syaratnya adalah illa an takunu baki, masuk sana harus nangis. Menangis karena ini tempat orang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu. Jelas Allah pernah mengazab orang di sini. Fa in lam takunu baki, kalau kalian tidak bisa nangis ketika masuk di tempat tersebut, fala tadkhulu alaihim, jangan lewati tempat tersebut. Jelas Rasulullah mengatakan jangan lewati tempat tersebut. La yusibukum ma asabahum, supaya jangan kalian tertimpa atas apa yang pernah menimpa mereka. Jangan kita kurang bawa hal buruk ke dalam kehidupan kita masuk ke tempat seperti itu. Jadi usahakan kita janganlah kita. Kalau kepingin lihat di YouTube sudah ada kok. Ya tak perlu kita harus datang ke sana. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, lama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri, qala, ketika Rasulullah melewati al-hijr ini, qala, beliau berkata, la tadkhulu masakin alladziina adzallamu anfusahum, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang mendolimi diri mereka. An yusibakum ma asabahum, supaya jangan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Illa an takunu bakin, kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Jadi di sini Rasulullah memberikan peringatan kepada para sahabatnya, kepada kita, untuk jangan sampai kita lalai sebagaimana lalai orang-orang zalim ini. Jangan sampai kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Peringatan dari Rasulullah SAW. Kalau mau masuk, nangis. Kalau nggak bisa nangis, udah gak usah masuk, cari jalan yang lainnya. Thumma qarna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa asra'a al-sayra hatta ajaza al-wadiyah. Kemudian Rasulullah ketika masuk pun itu menundukkan pandangan atau menundukkan wajahnya, menundukkan kepalanya, berjalan dalam keadaan menunduk seperti orang yang takut. Ini Rasulullah loh. Terus kita ke sana misalnya ya tawa-tawa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ibrah pelajaran buat kita. Kalau orang seperti Rasulullah SAW dia masuk dalam keadaan takut, ya di mana Rasulullah ini Rasulullah loh. Apa mungkin Allah akan mengazab Rasulnya? Tidak mungkin. Tapi Rasulullah karena perasaan iftiqar, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masalah iya pandangnya, tapi ini bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat itu Allah pernah mengazab orang karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami. Rasulullah menundukkan pada wajahnya, wa asra as-sayr, dan Rasulullah kemudian berjalan dengan cepat, enggak pelan, enggak duduk, enggak stop, bisa jalan dengan cepat supaya cepat-cepat keluar dari tempat tersebut. Hatta ajazal wadi, sampai Rasulullah melewati lembah tersebut. Dan ini berlaku kepada tempat-tempat yang di mana Allah Subhanahu wa taala ya sekiranya pernah mengazab orang-orang di sana atas kezaliman mereka. Pernah kita dengar di sebuah tempat di Jawa sana, sebuah desa yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Di mana desa tersebut itu malamnya itu mereka ya minum pesta minuman keras, pesta judi. Ini ada di berita. Pernah kita dengar desa apa namanya itu di atas gunung? Saya juga nggak tahu. Ini hanya contoh saja, dan mungkin tidak bisa kita pastikan itu pasti diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah tanda-tanda contoh-contoh di mana Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengazab kaum atas kezaliman yang mereka miliki. Di mana ya di antara sebab Allah mengazab suatu kaum adalah karena mereka tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sebab di mana Allah tidak jadi mengazab satu kaum. Dua sebabnya. Pertama karena ada Rasulullah. Kata apa? Allah Subhanahu wa taala memakan Allah li'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau masih ada bersama mereka, wahai Muhammad. Tapi sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Berarti tinggal syarat yang satunya lagi yang bisa menjadi penangkal, yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, wa hum mustaghfirun. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak kita istighfar karena kita bisa mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari ujian-ujian yang menimpa manusia. Mungkin ini ya, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas adab safar, adab-adab berpergian, yaitu
Khamis wastihbabu awal nahar, di mana di antara sunnah Rasulullah SAW kalau pergi safar itu hari Kamis. Jadi kalau misalnya kita punya waktu yang luas mau pulang ke Indo, carilah kita pulang hari Kamis. Wastihbabu awal nahar, dan dianjurkannya berangkatnya itu awal nahar, di awal siang hari, itu masih pagi hari. Mungkin ini menarik. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.